Bismillahirrahmanirrahim. Atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahia hubla minaz zina, dalam keadaan hamil karena zina. Jadi datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hamil dalam keadaan zina. Hamil sebab zina. Faqalat, maka dia berkata, wanita tersebut, ya Rasulullah, asabtu haddan fa'akimhu alayya. Ya Rasulullah, saya datang kepadamu ya, karena saya telah tertimpa had, tertimpa sesuatu yang mengharuskan had, hudud. Fa'akimhu alayya, maka laksanakanlah had atas diriku. Masya Allah, ini pemberani sekali ya. Jadi dia melakukan sebuah kesalahan fatal, zina. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tegakkanlah had atas diriku karena saya telah melakukan zina. Fada'a Nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil wali perempuan ini ya. Faqala, kemudian beliau berkata kepada wali tersebut, ahsin ilaiha, berbuat baiklah kepada wanita ini. Beliau berpesan kepada walinya, fa idza wada'at fa'tini, kalau dia sudah melahirkan, bawa kembali dia kepadaku, kata Nabi kepada wali tersebut. Fa'ala fa'amara bihan Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian wali tersebut melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian wanita tadi setelah melahirkan dibawa kepada Nabi sesuai apa yang diperintahkan Nabi. Fashuddat 'alaiha thiyabuha, maka kemudian wanita itu dibelenggu, diikat dengan kain atau pakaian yang dikenakannya. Tsumma amara biha farujimat, kemudian Nabi SAW memerintahkan ya terhadap wanita ini untuk dirajam. Masya Allah. Jadi ditali dengan pakaiannya ya, dia nggak bisa bergerak, baru dirajam. Rajam itu dilempari batu, Pak. Dia tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Kalau kecil namanya kerikil ya. Dia juga tidak terlalu besar, langsung meninggal itu tidak. Memang rajam itu batu pertengahan yang diharapkan dengan dilempari itu menjadi penggugur atas dosa-dosa dia. Itu namanya rajam. Setelah dirajam, thumma shalla 'alaiha faqala lahu Umar, kemudian Nabi mensolati jenazah wanita tersebut. Faqala lahu Umar, Umar berkata kepada Nabi, tusalli 'alaiha ya Rasulullah, Anda mensolatkan atau Anda mensolati wanita ini ya Rasulullah, waqad zanat, dan dia telah berzina. Maksudnya Umar itu nggak pantas ini disolati gitu, wanita pezina masuk disolati orang mulia seperti Anda ya Rasulullah. Qala laqad tabat taubatan law qusimat baina sab'ina min ahlil Madinah lawasi'athum. Sungguh wanita ini telah bertaubat dengan sebuah taubat, kalau taubatnya ini dibagi kepada 70 penduduk Madinah, lawasi'athum, maka taubatnya ini mencukupi mereka semuanya, bahkan lebih. Wa hal wajadta afdhala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla. Wahai Umar, pernahkah engkau mendapati orang yang lebih mulia daripada orang yang mempertaruhkan jiwanya
untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya wanita ini itu dipuji oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia mengorbankan jiwanya karena Allah Subhanahu wa taala. Memang layak dia. Bagi dia memang yang bisa menghapuskan dosanya adalah dengan bertaubat dirajam tadi. Gitu ya. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Fikul hadis, fikih hadis dari hadis ini, al-mu'min disebutkan di sini muftani tawabin idza farrata fi jambillah asra'a li tazkiyati nafsihi wa tadhhiriha min lawasatil ismi walau kana fiha laku nafsihi. Intinya seorang muslim atau seorang mukmin yang terkena fitnah, dia harus segera bertaubat kepada Allah. Jadi al-mu'min muftani tawabin. Mukmin itu pasti akan kena fitnah, maksudnya begitu, Pak, ya. Dalam hadis Nabi SAW, khiyarukum mufattanin tawaban, gitu ya. Sebaik-baik kalian itu kalau yang terkena fitnah langsung bertaubat. Artinya mukmin itu pasti bisa terkena fitnah, Pak. Fitnah ini bukan seperti fitnah dalam bahasa kita, ya. Fitnah yang dimaksud di sini adalah ujian, ya. Setiap mukmin itu akan kena ujian, dan bentuk ujian kadangkala begini modelnya, ya. Bentuknya ya kadang nggak enak. Nah, maka dia harus segera bertaubat. Idza farrata fi jambillah, kalau dia menyepelekan atau dia melanggar aturan-aturan Allah, harus segera membersihkan jiwanya dengan melakukan taubat, ya. Walau taubatnya itu harus dengan mengorbankan jiwanya, seperti wanita dari kabilah Juhainah. Itu fikih yang pertama. Kemudian faedah berikutnya, al-hudud zawajirun jawabirun. Had, hudud, hukuman balasan. Hukuman untuk sebuah pelanggaran, ya, itu zawajir jawabir. Dia menjadi pelebur dosa juga sekaligus menjadi sebuah ancaman. Satu, memang dia pelebur dosa, Pak. Tapi ada hudud itu dia juga jadi ancaman supaya orang lain dia tidak melakukan hal yang sama. Satu sisi alhamdulillah hudud itu menjadi pelebur dosa. Tapi satu sisi orang jangan kemudian seneng kan hudud jadi pelebur dosa saja, tapi dia itu jadi ancaman supaya orang lain tidak melakukannya. Dan hudud di sini tadi itu adalah rajam. Memang dia jadi pelebur dosa bagi wanita tersebut, tapi kan orang lain kan jangan sampai mau dirajam, kan begitu. Faman uqima alaihi haddun fid dunya kana nasibuhu minal adzab wa taballahu alaihi. Barang siapa yang ditegakkan atasnya had di dunia, maka itu bagian dari azab untuk dia, dan Allah menerima taubatnya. Berarti di sini masyayikh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, taubat zina itu kalau berada di negeri muslim yang menegakkan syariat hukuman dengan muslim, taubat itu nggak bisa diterima kecuali dengan diberlakukannya had, hukuman rajam, Pak. Nggak bisa, kecuali yang tidak ditegakkan hukum syariat, ya kan. Nggak bisa kita asal merajam orang, kan nggak bisa. Tapi memang yang ditegakkan hukum had, dia harus pertaubatannya caranya adalah dengan dirajam, gitu. Berat, Pak, ya. Masya Allah. Jadi taubatnya adalah rajam itu tadi. Faedah berikutnya, tapi ini salah satu hadis. Ada salah satu hadis berikutnya yang pernah nggak antum mendengar tentang wanita Ghamidiyah, ya, yang datang kepada Nabi juga mengaku berzina, tapi kemudian Nabi SAW menghindari dia, menghindari terus. Terus Nabi SAW nanti akhirnya keluar hadis yang
idra'ul hududa bisyubuhati anil muslimin atau minal muslimin in istata'tum. Ya. Hindarkanlah had yang tidak jelas dari muslimin sebisa kalian. Maksudnya apa? Cari alasan yang supaya had itu nggak bisa ditegakkan. Nah gitu loh. Maksudnya apa? Ya. Cari alasan yang tidak jelas lah. Mungkin kamu mungkin lagi mabuk, gitu kan. Akhirnya yang kena had adalah had mabuknya dia, bukan zinanya dia. Mungkin kamu lagi stres, gitu loh. Cari sebisa kita untuk menghindarkan had dari muslimin. Gitu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan idra'ul hududa bisyubuhati anil muslimin mastata'tum. Faedah berikutnya, haduz zina la yuqamu 'alal hamil hatta tad'u hamlaha. Had zina itu atau rajam tadi tidak bisa diberlakukan kepada wanita hamil sampai dia melahirkan anaknya. Bahkan yang wanita ghamidiyah dalam hadis yang lain itu datang setelah melahirkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan susui dulu anakmu. Ya, sampai 2 tahun. Setelah disapai baru kamu datang lagi. Datang dia memang akhirnya dirajam. Subhanallah, gitu ya. Nah itu rajam itu had bagi wanita yang apa bu? Yang muhsan, ya kan? Yang ghairu muhsan berarti dia tidak dirajam, tapi apa? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi dicambuk 100 kali. Yang ghairu muhsan, maksudnya belum nikah, Pak, ya. Kalau yang sudah nikah itu dirajam. Yang belum nikah dicambuk 100 kali. Kalau budak separohnya. Nah, ini cambuknya berarti berapa? Separuh. Ya, wallahu taala a'lam. Cukup Pak Imam? Ya, cukup. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.